Oke, kita lanjut ya materinya. Nah, sekarang kita coba bahas peluang. Jadi peluang itu adalah bidang matematika yang mempelajari kemungkinan munculnya sesuatu dengan cara perhitungan maupun percobaan, ya. Ini kegunaan peluang itu untuk membantu dalam mengambil keputusan yang tepat, kemudian untuk memperkirakan hal yang akan terjadi. Dia juga untuk meminimalisir kerugian. Kemudian digunakan juga dalam ilmu ekonomi ya biasanya ya. Dan dia juga digunakan dalam ilmu psikologi. Oke. Peluang. Nah, lanjut ke sini. Dalam peluang itu ya, kita ada yang namanya percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Nah, di mana percobaan itu didefinisikan sebagai suatu proses dengan hasil dari suatu kejadian yang bergantung pada kesempatan. Sedangkan ruang sampel itu adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Kemudian kejadian atau peristiwa adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Ya, biasanya dinotasikan dengan huruf seperti A, B, atau C. Contohnya kayak gini. Ketika Ananda melakukan percobaan melambungkan sebuah koin, ya, berarti koin itu kan ada gambar, ya kan, ada angka, ya enggak? Iya. Nah, jadi kemungkinan, ya, berarti ruang sampelnya ini apa? Ya, Ananda akan melihat bagian sisi bertuliskan nominal uangnya berapa dan sisi lainnya bagian yang bergambar, ya kan? Nah, jadi hasil yang mungkin ketika Anda melambung adalah kalau enggak gambar, ya angka, ya kan? Nah, jadi ruang sampel itu merupakan S, dilambangkan dengan S, yaitu gambar atau angka. Tapi kemungkinan terjadi itu atau NA misalnya, bisa jadi adalah gambar aja atau angka aja. Paham nggak? Diulang lagi kan? Oke. Oke, dari percobaan melambungkan sebuah dadu nih, contohnya, ya kan, dadu. Tentukanlah ruang sampel percobaan. Nah, ruang sampel percobaan dadu itu kan ada, mata dadu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Nah, tapi kejadian yang muncul sisi dadu bermata ganjil, yang ganjil kan cuma 1, 3, 5, ya kan? Iya. Nah, ini NA-nya. Ya, ini NA, kejadian A-nya, yang ini. Sedangkan kejadian B yaitu munculnya sisi dadu yang habis dibagi 3. Yang habis dibagi 3 kan cuma 3 dan 6. Ya enggak? Makanya ini. Sehingga NB-nya adalah 2. Nah, yang tadi NS-nya adalah 6. Jumlah ruang sampel 6. NB kenapa 2? Kan cuma 3 sama 6. Yang habis dibagi. Ya, makanya NB-nya 2. NB kan berarti kejadian atau peristiwanya kan ada 2. Gitu deh. Nah, pada percobaan melambungkan 2 koin yang sama ya, 2 koin yang sama, itu kemungkinan ini koin kedua, ada koin pertama ya, itu ada angka gambar. Nah, ketika koin itu dilambungkan bersamaan, kemungkinan muncul angka-angka 1, kemudian angka gambar bisa 1, atau gambar angka, atau gambar-gambar. Berarti semestanya adalah ada 4, ya enggak? Iya. Nah, gitu. Jadi dengan demikian sebenarnya ruang sampel itu adalah perpangkatan. Misalnya kalau koin itu kan cuma 2 ya awalnya ya, nah 2. Berarti kalau misalnya 2 buah koin maka 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti inilah NS-nya, ruang sampelnya ada 4. Gitu. Kalau misalnya nanti dadu, nah dadu itu 2 buah dadu, berarti kan dadu itu jumlah matanya ada berapa? Ada 6. Berarti 6 pangkat 2. Berarti sama dengan ruang sampelnya 36. Begitu. Nah, sekarang ruang sampel percobaan dengan diagram pohon. Dengan diagram pohon, berarti kemungkinan ruang sampel yang diperoleh itu adalah
seperti ini. Mulai koin pertama, koin kedua, angka-angka, angka gambar, dan sebagainya. Nah, kemudian kejadian E yaitu munculnya angka dan gambar. Nah, muncul angka dan gambar kan cuma ada dua ya. Kemungkinan adalah angka gambar atau gambar angka. Ada dua kan di sini? Nih, ada dua ya. Maka ininya adalah dua. NE-nya adalah dua. Gitu. Paham? Paham. Oke, coba tentukan. Kalau gitu tentukan nomor satu. Nomor satu dan nomor dua. 3 koin. Ruang sampelnya ada 6. Tiga koin sekaligus. Tiga koin loh, tiga koin. Ya, kan satu koinnya 2, bukan? Ya, tapi kan bukan dua pangkat ini. Dua kan dia dua pangkat tiga. Apakah dua pangkat tiga enam? 8. Ya hati-hati. Dia kalau NS itu Oh iya, 2 pangkat 3 ya. kan dua kali tiga kan. Tapi dia kalau kalau gini ya, kalau koin itu dua pangkat N. Kalau dadu itu adalah 6 pangkat N. Elemen elemen itu kayak gimana nih, Kak? Kejadian A yaitu elemen ruang sampel. Elemen itu kan banyaknya. Banyak ya. Berarti tetap 2 pangkat 3 gitu. Ya dipangkatin. Iya, 2 pangkat 3. Iya kan dua pangkat tiga. Iya. Berarti banyak elemennya tetap 8 dong. Ya 8 kan? Iya. Oke, nomor satu yang B, satu B. Kecil. Ya, itu muncul paling sedikit 2 angka. Bisa diamati. Yang muncul paling sedikitnya apa? Kejadian A yang muncul paling sedikit dua angka. Kita jangan lihat sedikit 2 angkanya gimana? Apa? Jangan lihat sedikit, paling sedikit ya. Ya, paling sedikit dua angka. Sedikit. Biasanya mungkin juga ABC. 8. Berarti 8A ya? 8A maksudnya?
Kejadian A yang muncul paling sedikit 2 angka. Ya, namanya NA. Jumlahnya A itu ada berapa? Jumlahnya A 8. 4 dong. Kayak gini nih harus kita buat beneran. Kan ada 3 koin ya, dilempar sekaligus gak? Iya. Berarti kan kalau sedikitnya paling sedikit angka, 2 angka berarti kan paling dikit. Berarti bisa jadi angka, angka, angka. Kemudian bisa jadi juga angka, gambar, angka. Iya enggak? Kemudian juga bisa gambar, angka, angka. Atau angka, angka, gambar. Kan itu. Gambar-gambar angka enggak? Gambar, gambar, angka. Coba lihat statementnya. Paling sedikit, 2 angka. apakah sini 2 angka? Enggak. Gitu. Analisanya ke sana. Oke. Nomor 2, silakan. Dua. Dua buah dadu. Ruang sampelnya 36. Banyaknya elemen dengan tabel kemungkinan. Ya, yang muncul angka-angka yang berjumlah 9. Enggak, yang ruang sampel dengan tabel kemungkinan maksudnya apa? Tabel kemungkinan tuh yang kayak gini nih. Kan kalau ini kan tadi kalau angka gambar, kalau misalnya ini nih, ini namanya tabel kemungkinan. Ini namanya tabel kemungkinan nih. Ini namanya tabel kemungkinan. Nah, sebenarnya dari sini buat kayak gini, kamu tuh bisa tahu dapatnya angka-angka gambar, angka-gambar angka kayak gitu. Sampai kayak gitu tuh tahu. Nah, begitu pun juga dengan dadu. Kan kita buat tabel kemungkinan. Tapi tetap banyak elemennya, ada 36. Tetap 36. Kejadian A muncul angka yang berjumlah 9. Maksudnya dadunya gitu, jumlah dadunya yang sampai 9. Sampai 9. Oh iya, jumlahnya ya. Berarti 3 sama gitu ya. 3 sama 6. Kemudian 3 sama 6. Terus 3 sama 6 sama 4. 4 sama ini nih. 3 sama 6 doang nggak? oke, berarti anak saya belum tajam nih. Betul, enggak. 5 sama 4, 5 sama 4. Berarti ada 4 kan? Yang bisa. Yang NA-nya ada 4 berarti kalau gitu. Yang muncul angka 9-nya, yang berjumlah 9. Ada 4 nggak? Iya, Kak. Ada 4 apa? Ada 4 ya. Apa aja sebutin? Ada 4 yang berjumlah 9. 5 tambah 4. 5,4, kemudian 4, 6,3. Sama
4 sama 6 sama 6 tambah 5 Lagi. tambah 4 tambah. Udah nggak ada? Oke, baik. Gini, kalau kayak gini, ingat ya, dalam kemungkinan peluang itu kita selalu melakukan imajinasi. Bisa nggak dadu ini pertama munculnya itu 54? Bisa nggak kalau dia muncul lagi 45? Kan sama aja. Oh, sama 3 dan 6 36. Ya gitu. dibalik. Loh, lihat ini loh ini ya. Angka gambar angka. Ini Oh, nggak iya. mungkin lagi bisa ini. Kan bisa gambar angka-angka atau angka-angka gambar. Kan bisa gambar angka-angka atau angka-angka gambar kayak gitu. Jadi di peluang ini diasah buat kalian kalau apa ya kira-kira bisanya kemungkinannya apa nih kayak gitu. Ya, bisa ya. Ya, bisa. Yang C, coba. Angka-angka yang berdua kurang dari 7. Nanti angka-angka 6 ya. Enam sama 1. Enggak deh. 5 sama 1 ya. Bisa. Oh, Ya, kejadian B 5 sama 1. oke. Kemudian 5 sama 1 atau apa lagi? 5 sama 1. 4 tambah 2. Oke, barusan saya bilang tadi kalau 5 sama 1 kemungkinan 1 tambah 5. nah gitu. Diberdayakan ya. Kemudian apa lagi? 4 sama 2. Hmm. 2 sama 4. Lalu 6. 6 sama 6 nggak bisa ya? 6 sama 6 doang. nggak bisa kan harus 2. Terus 2. Kan ganca 2. Terus Kan kurang dari 7 loh. Banyak loh kurang dari 7. 4. 4 sama 4 sama 1. Mm-mm. 1 sama 4. Oke. Nah, maka dengan demikian perlunya kita itu buat namanya tabel kayak gini. Tabel dadu. Nih, lihat ya. Nah, inilah namanya buat tabel kemungkinan. Jadi kita tuh buat dulu nih dadu pertama 1 2 3 4 5 6 kan mata dadanya gitu kan. Dadu kedua 1 2 3 4 5 6. Nah kita pasangkan nih satu sama 2 1,2 1 sama 3 1,3 dan seterusnya. Dari tabel kemungkinan kita bisa ngelihat apapun soalnya pasti NS-nya 36. Soalnya angka yang muncul yang berjumlah 9 yang berjumlah 9 yang berjumlah 9 berarti kan ada di sini ada 3 sama 6, kemudian 4 sama 5, 6 sama 3, dan 5 sama 4. Mudah kan ngelihatnya? Mudah kalau dibuat tabel kayak gini? Iya, benar. Nah, terus kemudian yang kurang dari 7 karena kita udah buat tabelnya, kita mudah bakal mengidentifikasi. Kurang dari 7 itu adalah 1 ini, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya kan? Ada 15 kan berarti? Iya, 15. Nah, jadi itu penggunaannya membuat tabel kemungkinan. Makanya ada dengan demikian itu. Ada 15 kan? Benar kan? Iya. Nah, itu dia. Sekarang coba kerjain ya. Contoh soal ya. Nah, sekarang kita masuk ke peluang suatu kejadian ya. Sekarang udah ini percobaan udah tahu ya, percobaan kejadian udah tahu ya. Iya, udah.
Nah, untuk peluang suatu kejadian itu ini ya, ini peluang nih. Kita akan bicara jika S adalah ruang sampel dengan banyaknya elemen tadi ya kan, NS, dan A adalah satu kejadian dengan banyaknya elemen, maka peluang kejadian A itu adalah NA per NS. Jadi peluang A itu sama dengan NA per NS. Tuh. Paham? Nah, contoh gini, pada pelemparan sebuah dadu, ya, nih pelemparan sebuah dadu ya, tentukan yang berangka ganjil. Dadu tadi berapa jumlah NS-nya? 6. 6. Yang berangka ganjil, kira-kira yang mana aja? NA-nya 3 ya. Nah, maka peluang angka ganjil tersebut adalah NA per NS. 3 per 6 sama dengan 2. 3 per 6 2. Bagus, mantap. Salah. 1 per 2. Gitu. Sekarang coba peluang munculnya mata dadu berangka kurang dari 2, kurang dari 3. Berarti ada NB-nya berapa? NB-nya 2. 2. Berarti peluang NB-nya, peluang B-nya peluang NB-nya 2. 2 per 1. kok 2 per 1? 2 per 6. Ya, NB per NS. 2 per 6 sama dengan 1 per 3. Oke. Coba ini. Nomor 2 kamu kerjain. 1 kartu bridge 52. Kartu bridge gimana maksudnya? Kartu bridge gimana Pak? Gitu ya? Apa? Hitung kartunya gimana? Kartu bridge. Kamu tahu kartu bridge yang ada yang gambar love, hati kayak gitu-gitu? Joker. Iya. Iya enggak? Iya, tahu. Terus apa yang kamu mau tanyakan? Ya, maksudnya ngambil satu kartu secara acak hitungnya gimana? Ngambil satu kartu aja. Ini nih, kartu yang paling penting itu adalah kamu menentukan elemen dari kartu as itu berapa. Elemen kartu as. Berapa jumlah kartu as? NA-nya? NA-nya 2 bukan? Kartu as. Kartu as. Ada 2 ya? Saya nggak main kartu itu. Bukan masalah main kartu, nanti tahu biar tahu. Karena ini ada soal di peluang. Peluang kartu as itu emang ada 2 ya. Tapi kartu asnya yang bergambar yang ada bukan as yang bukan bentuknya ada 4 dong berarti dia. Iya kan 2 pangkat 2. Bukan masalah 2 pangkat 2. Dia tuh ada yang bentuknya kayak gini, ada yang bentuk ini, A-nya yang ini. Terus ada yang gambar gini, yang daun tapi daun hitam. Terus satu lagi tuh keriting. Jadi ada 4. Gini loh Mas Bro. Masa kamu nggak pernah lihat kartu yang kayak gini? Oh, iya saya nggak main. Terus jangan ngitung peluangnya gimana? Masa penting kamu tahu dulu yang dapat 4 itu di mana. Kartu as ada 1. Ya ini 1, 2,
3. Yang gambar A itu as artinya. Yang A ini. Ini A. Pangkat 4 pangkat 2. Bukan masalah 4 pangkat 2. Ini bukan menentukan NS. Yang pangkat 2 itu cuma untuk NS doang. Oke. Ini kan kartunya satu doang. Oke. Kartu bridge, oke, satu ya. Nih. Gambar ya, kalau koin itu 2 pangkat N. Kalau misalnya dadu itu 6 pangkat N. Kartu bridge itu 52 pangkat N. Kartu bridge. Karena kartu bridge itu keseluruhannya 52 tanpa joker. Kalau ada joker 56 dia. Sini ada joker. Oke, ini biasanya sering keluar soal-soal untuk kartu bridge. Dah, berarti NS-nya adalah 52. 62 kan? Iya. Itu. Nah, sekarang yang asnya ada berapa? Ada 4, ada 1, 2, 3, 4. Yang gue tandain ini. Nah, ya enggak? Iya. Yang hitam, ada berapa hitam? Ada 20. 26. 26. Ini 4, ini 26. Yang bergambar? Bergambar 1, 2, 3, 4, 12. 12. Nah, gitu. Hati yang mana sih? Gak kelihatan. yang merah yang ini. 1, 2. Ini berapa sih? 5 10. 13. Kan maksudnya J kakinya kalau. Oke. Yang perlu kamu tahu ini, walaupun kamu nggak pernah main kartu, intinya yang keriting ini jumlahnya 13, ini 13, ini 13, ini 13, semuanya 52. Gitu. Udah, sekarang tinggal cari peluangnya. Berarti NA itu peluangnya adalah peluang yang A, jawab yang A, itu sama dengan 4/52. Nah, gitu. Oke, coba kerjain yang B, C, D. Nah, ini 4/52 belum dibagi. Maksudnya? Itu jawabannya udah 4/52 ya peluangnya. Ya, segitu. Emang mau ngapain? Hitamnya berarti 23/52 ya? Iya. Hitamnya 23. 23. Itu kenapa sih nggak kelihatan gitu? Tuh, 26. Hitamnya 26, gambarnya 12. 12/52 juga. Berapa? 12/52. Oke, yang A itu jawabannya peluangnya adalah 4/52, ya kan? Yang B? 26/52. Ini setara dengan berapa? Dibagi gitu. Iya. Kalau bisa kita bagi, kan kita bagi. 0,5. Apa? 0,5. Ya, 1/2. Hmm. Yang ini yang paling atas? 12/52. Iya, yang A disederhanakan juga. Yang kita dulu 1/13. 1/13. Oke, yang C? Yang C 12/52. 12/52 berapa tuh? Sama-sama bagi 2 dulu.
3/13. Enggak. Apa? 3/13. Oke, kalau D? 13/52. 1/4. Nah, kayak gitu. Oh, Jadi itulah menentukan peluang persampel besarnya dia. Oke, sekarang coba cari yang D. Yang nomor 3. tinggi 2 bulan. Ini yang berjumlah 10, 6,4, 4,6. Langsung ditulis di situ, Kak. Langsung ditulis itu aja. Ya, kalau mau coba ke jambar boleh. Jadi 6,4, 4,6. Atau di jambar juga nggak apa-apa. Di mana? Di jambar. Di mana Jambon? Jambar. Oh, 10, 6 sama 4, 4 sama. Nih, aku search jambornya. Kamu bisa gunain. Kamu klik aja di situ. Iya. Pekerjaan di sana. Ini langsung aja nih. Iya. Kelihatan kah? Kelihatan. Hmm. Buat tabel kemungkinannya dulu. Kan itu ada 2 dadu. Karena kemungkinan nih. Ini buatnya gimana nih? Apa? Buatnya gimana sih? Dadu itu ada 2 kan? Dadu pertama, dadu kedua. Dadu pertama itu mata dadunya ada berapa? Dan 1, 2, mata dadu kedua, mata ketiga, keempat, 5, 6. Ininya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah nggak? Paham nggak ini? Ada. Sekarang kita jodohin dia masing-masing. 1 sama 1, jadinya 1,1. Kayak gitu loh. 1 sama 2, jadinya 1,2. Paham? Kayak gitu cara mencocokkan. Nanti juga kamu akan belajar gambar sama dadu. Berarti kalau gambarnya ada angka, koin sama dadu sama gambar. Dadunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak gitu. Angka dengan dadu 1, angka dengan dadu 2, kayak gitu nanti. Nanti akan belajar ke sana. Jadi harus dipahami cara pembuat tabel kemungkinannya. Ya, silakan buat di lanjutin. kertas aja deh. Apa? Buat di kertas aja. Satu, dua, tiga, empat.
Udah. Nah, baru setelah kamu lihat ininya berjumlah 10. Nah, coba cari yang jumlah 10-nya berapa. Di tabel ini. Ya, kalau berjumlah 10 kan kamu bisa ngelihat itu. Mana yang berjumlah 10. Misalnya 4 sama 6, karena kamu bilang tadi kan. Nah, itu kalau dijumlahin 10 nggak? Kalau 5 sama 5? Bisa. Coba lihat semuanya. Di berjumlah 10. Yang berjumlah 10 berapa elemennya? 4, 6, Hmm. 6, 4, Hmm. 5, 5, Nah, ada berapa? 4. Kok 4? Ya, 3, 3, 3, salah. Iya. 55 tuh nggak mungkin 55 gitu, nggak mungkin, Iya. nggak mungkin 2. Nggak ada. Ya. Kecuali angkanya beda yang saya bilang tadi ya. Contohnya 13 itu bisa jadi 31. Tapi kalau 55 ya mau di mana-mana pun Bali tetap 55 Iya, oke. karena dia angkanya sama. Oke, berarti ada 3 ya. Kalau kalau yang sama, nah ini sama nih. Sama banyak dong. Ah? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Ya, ada berapa? Ada 6. 6. Oke, berjumlah 13. 11, 13. Jumlah 13. Kayaknya nggak ada kan jumlah 13. Nah, berarti kalau nggak ada ya udah 0 berarti. Oh, oh. Nggak mungkin kan 6 tambah 6 aja 12. Iya, makanya. Berarti kalau gitu peluangnya gimana yang A? Peluangnya eh, N, tadi gimana? N per S itu nih. Ya, Hmm, ya peluangnya berapa? Bagaimana? ini yang jumlah 10 ditambahin apa enggak? Yang 6 Yang per berjumlah 10 tadi berapa? jumlah 10 ada 3. Berarti Nah, 3 berarti per, 3, 3 per ya, 6 ya? 3 per 6. 3 Kan per dua, 6, 3, 6, 3, 6. ya gitu. 3 per 3, 6. Kan dibagi sampelnya. Ingat, NB-nya, N atau NA itu dibagi sampelnya. Sampelnya berapa?
Udah dapat? 3/36 ya? Nah, itu ya benar 3/36 benar. Udah nggak usah disederhanain lagi. Lo kan perlu disederhanain 3/36 berapa? Kalau bisa sederhana mungkin. 1/12. Nah, yang B yang sama berapa? Yang sama 6/36. 1/6. Iya, begitu. Yang C berjumlah 13 nggak ada ya? Nggak Berarti ada. 0. Gitu. Nih, cara ngelihatnya mereka kan NB per NS gitu. Atau ini NA per NS. NA atau apa? Ya terserah mereka mau jumlahnya. Misalkan A adalah kejadian muncul, berarti A-nya ini kayak gitu misalnya disebutinnya. Oke, paham? Iya, paham. Oke, sekarang ada namanya peluang yang diselesaikan dengan kaidah pencacahan. Tapi sebelum ini kayaknya lebih cocok ini deh. Kerjain soal dulu deh. Yang menurut aku bisa ini. Coba nomor 4. Empat tuh satu kali. Peluang kejadian muncul mata dadu 9. Berarti ada 36 dan 3. 54, 45, ada 4. 4/36. 1/9. Berapa? 1/9. Oke. Nomor 5. Nomor 5. Kartu bos 52. Kartu king. King itu ada berapa sih? Apa? Kartu king ada berapa? Sekarang mending kalau kamu ini kamu pahamin ini aja dulu. Kalau kamu nggak pernah main kartu, ini ada namanya. Ini kamu screenshot sekarang. Iya. Ini namanya kartu as 2. As itu biasanya 1 ya. 2 King ada 4 ya? 1 2 3 4 5. Nah, biasanya yang satu itu disebut dengan as. Kemudian king itu adalah yang ini ada K Q J. Kartu J, kartu Q, kartu kartu king. Q itu queen. Bukan 8. Ini nomor biasa. Udah paham? Paham. Silakan. Lima dua pangkat 2 kan itu ya? 1 ya? Hmm. Satu kartu berarti Kartu print, kartu king. Kingnya ada berapa? 1/13. Iya, Kingnya ada 4. benar. Di 4/52.
Oke, nomor 1 coba. Oh, jangan, ini materinya beda. Sudah paham? Ya, Nah, sekarang kita masuk ke peluang dalam bentuk permutasi ya. Ada 10 ekor kuda berlomba dalam sebuah pacuan. Tiap-tiap kuda diberi nomor 1 sampai nomor 2 sampai dengan nomor 10 ya. Tentukan peluang kuda bernomor 3, 4 dan 7 berturut-turut keluar sebagai juara 1, juara 2 dan juara 3. Nah, jadi bahwasanya pertama kuda itu diberi nomor ya 1 2 3 4 5 sampai 10. Nah, caranya langkahnya adalah banyak cara agar 3 dari 10 ekor kuda itu ya 3 4 7-nya itu harus memenangkan lomba adalah kita harus melihat NS-nya berapa, mencari NS-nya dulu. Mencari NS-nya itu dengan cara permutasi. Permutasi 10 dari 3. Itu sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Kamu udah pernah diajarin permutasi belum? belum. Ya. Nah, N itu berarti ini kan jumlahnya ada apa? Kudanya 10, berarti 10 faktorial. Berarti 10 dikurang kuda yang ininya ada 3 ya. 3, 4 dan 7 itu kan jumlahnya 3. Yang 3 faktorial. Jadinya 10 faktorial per 7 faktorial. Nah, faktorial itu ya misalnya gini nih. 5 faktorial. Berapakah nilainya? Itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti kalau 10 faktorial ini kan sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Ya nggak? Per 7 faktorial. Paham? Paham. Nah, berarti 7 faktorialnya bisa dicoret nggak? Sama-sama 7 faktorial. Bisa dong. Nah, makanya sama dengan 720. Ini NS-nya. Gitu. Paham? Ulang lagi kan? Kan tadi permutasi 3 dari 10. Berarti kan rumusnya itu N faktorial per N kurang R faktorial. Nah, R-nya itu banyaknya, ini kan kudanya ada 10. Berarti 10 faktorial. Ini. Dan 3 yang akan mendapatkan juara ya, juara 1, juara 2, juara 3. Itu ada nomor 3, nomor 4 dan nomor 7. Ada 3 kan? 10 kurang 3. Ini 7 faktorial. Nah, kalau 10 faktorial itu kan kalau kita urutkan jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kan. 7 faktorial. Per 7 faktorial. Kan 7 faktorialnya bisa dicoret sama 7 faktorial. Paham nggak? Maksudnya di faktorial lagi mana sih? Yang saya bilang tadi faktorial tuh misalnya ya berapakah, tentukanlah berapakah nilai dari 5 faktorial. 5 faktorial itu artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kali 4 20, 20 kali 3 6, 6 kali 2 20 kali 3 60, 60 kali 2 120. Berarti 5 faktorial itu sama dengan 120. Ya, faktorial itu nilainya dikalikan dengan nilai yang dikurang 1, 2 kurang 2 dan seterusnya sampai ke 1. Paham enggak? Misalnya 7 faktorial berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nanti 100 faktorial berarti 100 kali 99 kali 98 kali 9 terus sampai ke 1. Begitu. Paham? Paham. Nah, kalau gitu kan 7 faktorial ini kan kalau 10 faktorial kan dia pasti terus sampai 7 kan? 10 faktorial 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Kan gitu, Pak?
Bisa sih kita terusin, karena tapi kan nggak mungkin kita buat panjang-panjang. Yang penting kita paham konsep faktorial. Kamu paham nggak kenapa ini dia cuma sampai 7 faktorial? Paham nggak? Rama? Eh, Bentar, Enggak. masih belum paham. Nih, gini nih. 10 faktorial itu kan sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 7 faktorial yang di bawah itu kan sama. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama nggak dengan Iya. 7 yang di atas? Ya kenapa kita harus membuatnya sampai 1 gitu loh. Kalau udah sampai di bawahnya 7, ya udah sampai 7 aja udah lengkap gitu. Udah pas kan nanti kan tujuhnya bisa kita coret, mencoret, mencoret. Kan dibagi. Oh, ya, ya, ngerti, ngerti. Nanti kamu kalau misalnya buat apa faktorial kayak gitu-gitu tuh, jangan kamu tulis semua-semuanya. Yang mendekati, yang mendekati. Misalnya nanti tiba-tiba kayak gini nih. 7 faktorial dibagi dengan 4 faktorial. Jangan kamu tulis 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, di bawahnya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Cara kuno. Lebih baik buat 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial. Kan 4 faktorial bisa dicoret. Ini bisa juga, tapi ini yang dicoret, ini yang belum dicoret. Cuman dengan capek diri sendiri gitu loh. Paham nggak? Iya, paham, paham. Nah, itu fungsi faktorial. Selanjutnya, misalkan A itu kejadian kuda bernomor 3, 4, 7 dan keluar sebagai juara 1, juara 2 dan juara 3. Dalam kasus ini hanya ada satu kemungkinan kuda bernomor 3, 4 dan 7 berturut-turut keluar sebagai juara 1 dan juara 2. Sehingga peluangnya adalah 1/72, 720. Ya kan? Hmm. Peluangnya cuma 1/720. Paham nggak? Iya, paham, paham. Hmm. Ini namanya peluang dengan permutasi. Permutasi itu dia harus ngikut urutan. Dia baku. Mau dicatat dulu boleh? Iya, bisa tuh.
Udah kasih tahu? Belum nggak? Udah? Udah. Oke. Selanjutnya adalah peluang dengan kombinasi. Sebuah kotak berisi 6 bola merah dan 4 bola biru. Dari dalam kotak tersebut diambil 2 bola sekaligus. Tentukan peluang yang terambil bola merah dan bola biru. Nah, ini bicara kombinasi ya. Nah, ada bola merah dan ada bola biru. Berarti ini ada 2 bola merah tambah bola biru. Yang total semuanya, baik itu bola merah tambah bola biru adalah 10. Makanya dia kombinasi 2 dari 10.
Ambil 2 bola dari 10 bola. Maka kalau kombinasi, itu rumusnya adalah n faktorial per r faktorial kali n kurang r faktorial. Nah, agak beda dari permutasi ya. Kalau ini berarti 10 faktorial per 2 faktorial karena r-nya 2 bola dalam kurung 10 kurang 2 faktorial. Ya kan? Ikutin aja rumusnya. Maka dapatlah dari sini berarti dapat 10 faktorial per 2 faktorial. 10 kurang 2, 8 faktorial. Ingat tadi, 10 faktorial itu kan sama dengan 10 kali 9 kali 8 faktorial nggak? Iya. Dibagi dengan 2 faktorial dikali 8 faktorial. 8 faktorialnya boleh dicoret? Boleh. Bisa. Nah, 10 kali 9? 90 90. Dibagi dengan 2. 2 faktorial itu 2 ya. Oh, 2 aja. Ya kan? 2 faktorial kan 2 kali 1. 2. Ya enggak? Iya. Berarti 90 bagi 2? 45. Itu namanya NS-nya 45. Cari NS-nya dulu. Paham nggak? Paham. Nah, sekarang untuk mencari tentukan peluang yang terambil bola merah. Berarti ingat, bola merahnya diambil 1 dan bola biru diambil 1. Nah, berarti kan kalau gitu bola merah ini kan ada 6. Berarti kan kalau bola merah ini ada 6, berarti kombinasi 1 dari 6. Kan bola merahnya ada 6, diambil 1. Berarti kan kombinasi 1 dari 6 caranya. Berarti Cara 6 faktorial. 6 faktorial per 1. 1 faktorial dikali 6 kurang 1. 1 faktorial. Jadinya adalah 6 faktorial per 5 faktorial ya. Iya. Kan sama dengan 6 cara. Makanya ada 6 cara. Gitu dia. Begitupun dengan bola biru. Kalau bola birunya kan ada di satu yang diambil. Sedangkan dari 4 bola biru berarti ada 4 cara. Dengan cara kombinasi ini pun pasti mendapatkan 4 cara. Tuh. Nah, dengan aturan perkalian kita tahu bahwasanya tentukan peluang yang terambil bola merah dan bola biru berarti dikalikan 6 cara dikali 4 cara itu sama dengan ada 24 cara. Sehingga NE-nya adalah 24. NE-nya 24 bagi dengan NS-nya 45. Berarti ada peluangnya untuk ini adalah 24 per 45 sama dengan 8 per 15. Gitu. Oke. NE-nya 24. Itu yang 24 tuh 6 yang habis faktorial gitu kan.
Udah? Udah. Oke. Nah, kemudian yang B itu dalam sebuah kotak terdapat 12 bola merah, 12 bola dan 5 berwarna biru, 4 kuning, 3 putih. Jika diambil 3 bola sekaligus secara acak, tentukan peluang yang terambilnya ketiganya biru. Oke, dengan cara yang sama ya. Yang tadi faktorial itu. Diambil. Ya, sama. Cara yang di atas sama yang ini. Yang faktorial dia. Pada ini. Saya baca cari dulu. Dapat 12 bola. Coba cari dulu ya. Iya. Udah dapat? Belum? Iya, Kak. Bisa ngerjain ya? Iya. Iya. Kak, bisa lanjut besoknya nggak? Kenapa? Bisa lanjut besok aja nggak? Saya agak ngantuk. Oh gitu. Ya udah, nggak apa. Sorry ya. Oh ya, siap.